Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bang Jos di Top Channel, sebuah channel yang akan mengupas tentang kasus kriminal dan juga perjalanan hidup seseorang. Untuk kali ini kita akan membahas kisah kontroversial dari Digby Saihah Al-Aban. Petualangan dari kisah cinta Jen Dilby ini begitu melegenda, tidak tahu malu, penuh gairah, intrik kerajaan dan juga penuh dengan skandal. Dia dikenal sebagai wanita paling berskandal di Eropa. Jin memiliki 4 seorang suami dan juga dia telah berselingkuh dengan setidaknya 2 orang raja, yaitu ayah dan anak, seorang pangeran dan 2 jenderal, serta seorang penulis dari Perancis. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan Jen Dilby ini, alangkah bijaknya kalau Anda subscribe yang belum subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali kita mengupload video terbaru, Anda orang pertama mendapatkan cerita menarik kami. Selama hidupnya, Jen Dilby telah membakar gelora cinta para pria di Eropa Barat sampai dia bosan. Kemudian dia mengembara sampai ke Timur Tengah dan Jen Dilby ditemukan oleh suatu pemimpin dari Syria yang sampai masanya dia mampu menaklukkan pengembaraan cinta dari Jen Dilby. Di saat dia sampai di Timur Tengah, Jen Dilby telah berusia 46 tahun. Namun dia berhasil ditaklukkan oleh seorang syekh yang namanya adalah Syekh Michel Al-Mijror. Dia adalah pemimpin dari suku Syria dan waktu itu syekh masih berusia 26 tahun. Dan keputusan dari Dilby untuk menikah dengan Syekh Michel Al-Mijror yang akhirnya mengakhiri petualangan liar cintanya. Di Syria, Jen bergelar Syekh Al-Abar yang berarti Syekh ibu dari ibu susu yang kulitnya sepucat warna susu. Dan bagaimana semua ini bisa terjadi? Jen Elizabeth Dilby lahir pada 3 April 1807. Dia merupakan anak dari Hendrik Dilby dan juga ibunya bernama Lady Jane Elizabeth Cole yang sangat terkenal akan kecantikannya. Dalam aksi tanggal 16 Oktober 1799, ayah Jen merebut kapal harta karun dari Spanyol, yaitu Santa Brigida, dan dia mendapatkan banyak sekali hadiah uang untuk kekayaan keluarganya. Sementara itu dari pihak ibunya, yaitu kakeknya Thomas Cook, itu juga mewariskan Mission Home Real Estate di mana yang saat itu mereka tinggali. Jen Dilby dewasa, dia tumbuh menjadi seorang anak gadis. Dia merupakan mawar Inggris yang paling mencolok pada zaman tersebut. Jen kecil memiliki kulit pucat bak susu dan dia memiliki mata yang lebar serta menusuk dan juga rambut pirang warna kuning emas muda. Jen sangat bangga dengan rambutnya tersebut yang jatuh terurai laksana air terjun yang menjuntai sampai ke lutut kakinya. Jen kecil adalah seorang gadis yang tomboy di mana dia suka mengalahkan saudara laki-lakinya. Dia bermain pacuan kuda dan mempermainkan harga diri dari saudara laki-lakinya. Sifatnya yang maskulin sehingga Prince of Wales juga pernah memanggilnya sebagai wanita paling tampan di Inggris. Sejak kecil, Jen jatuh cinta pada sepupunya yang lebih tua, yaitu George Benson. Meskipun dia tidak pernah mendapatkan cinta dari George Benson. Pada usia 16 tahun, Jen mulai debutnya di kancah sosial London dan tidak butuh lama baginya untuk merubah dari seorang gadis kecil yang naif menjadi wanita muda yang
ambisius. Jin merupakan anak yang cerdas. Dia anak yang bisa memiliki atau menguasai lebih dari 8 bahasa. Dan kefasihan dalam bahasa asing yang dia miliki sangat fantastis. Jadi dia berbicara sefasih penduduk asli daerah tersebut. Ketika pria-pria mengirim surat dan mawar kepadanya, Chen justru menjawabnya dengan dingin. Dan ketika usianya menginjak 17 tahun, Edward Lu memutuskan untuk melamarnya, dan dalam beberapa hari Edward memang seorang pasangan yang serasi. Dia mapan dan pengaruh, serta dia juga teman dari ayahnya Jin. Jadi tidak mengheran jika Jin dan keluarganya lekas menerima Baron Edward yang usianya 20 tahun terpaut lebih tua daripada Jin. Dan dia juga sudah pernah menikah. Dan sebelumnya sempat menduda selama 5 tahun sebelum menikah dengan Jin. Dan Edward mulai sepenuhnya menghabiskan atau mengabaikan istrinya. Dia menghabiskan berjam-jam bekerja di parlemen dan sampai tidak pulang atau pulang sampai larut malam. Serta dia sering meninggalkan Jin untuk menghadiri pesta masyarakat sendirian. Pada awalnya Jin memaklumi kesibukan dari Edward dalam diam, tetapi akhirnya dia berhasil menemukan rahasia gelap yang dilakukan oleh Edward. Edward sebenarnya telah memiliki seorang selir lama yang mengambil sebagian waktu darinya. Dan guna menambah penghinaan kepada Jin, selir Edward justru dia tinggal di satu kota dengan Jin, yaitu dia juga menghabiskan Jin dan Edward di kota yang sama, menghabiskan bulan madu di sana. Dan Jin pun akhirnya balas dendam apa yang dilakukan suaminya terhadapnya. Jin mulai dekat dengan lingkaran sosialita. Mudah baginya untuk mencari pria muda, berfoya-foya, serta sibuk untuk berburu pria-pria muda. Keluarga juga sempat memperingatkan Jin agar tidak melakukan hal tersebut karena jelas tidak sopan. Akan tetapi Jin justru telah menemukan seorang pria yang menurutnya tepat untuknya, yaitu sepupu tuanya, Kolonel Josh Anson. Anson mulai menyadari bahwa sepupu kecilnya kini telah menjadi dewasa, serta tidak butuh lagi waktu yang lama bagi mereka untuk sama-sama merasakan cinta. Dan setelah berusia 20 tahun, mendapatinya dirinya hamil. Dan kehamilan itu pun menjadi masalah karena dia masih berstatus istri dari Edward. Sedangkan Edward sendiri sudah lama tidak bersama Jin, sehingga mudah sekali ditebak bahwa yang dikandung Jin adalah anak dari Baron, melainkan anak dari Kolonel Anson. Anak yang dikandung Jin itu bukan anak Baron, melainkan anak dari Kolonel Anson. Dan dengan perut besarnya, Edward terpaksa menyelamatkan martabat dan reputasi Jin, serta dia mengakui bahwa itu adalah anak dari Edward. Masalah muncul ketika Jin berusia 20 tahun. Dia jarang menghabiskan waktunya bersama dengan Edward, sang suaminya. Masyarakat sudah bisa menebak bahwa bayi tersebut bukanlah milik dari Baron, melainkan bayi dari Kolonel Anson. Dengan perutnya yang semakin membesar, Edward terpaksa menyelamatkan martabat serta reputasi dari Jin, serta memutuskan untuk mengakui bayinya adalah sebagai miliknya Edward sendiri. Namun pada tanggal 15 Februari 1828, Jin kembali melahirkan seorang anak lelaki. Terus dia beri nama Arthur Darmelo, mengikuti nama marga dari suaminya. 2 tahun kemudian, pada tahun 1830, hanya beberapa minggu setelah ulang tahun dari bayinya tersebut, Arthur kecil meninggal karena sakit. Dan mengejutkan memang, justru dia menghibur dirinya sendiri dengan bercinta dengan orang lain.
Jane telah bosan dengan suami dan juga sepupunya, Josh Benson. Maka target selanjutnya yang dia tuju adalah Prince Felix White Sitchbed. Dan selama dia berhubungan dengan Prince Felix, Jane juga hamil lagi. Dan kali ini suaminya Edward sudah tidak mampu lagi untuk memaafkan dia. Akhirnya dia melakukan perjalanan jauh ke Swiss serta melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan tersebut diberi nama Matilda, dan Jean segera menyerahkan gadis kecil itu kepada saudara perempuan Felix untuk membesarkannya. Awal tahun 1830, setelah melahirkan Matilda, Jean kembali melahirkan bayi laki-laki yang diberi nama Felix seperti nama sang ayah. Bayi kecil pun Felix berakhir tragis, di mana Jean menyaksikan putranya meninggal dengan tragis seperti bayi yang telah meninggal seperti dulu lagi. Pangeran Felix tampaknya kesal karena Jean memberinya anak laki dan reaksinya tentu sangat dingin. Pangeran Felix akhirnya meninggalkan Jean, dan disinilah tercatat bahwa Jean sudah melahirkan 3 bayi selama menjalani hubungan dengan Baron Edward. Akhirnya Edward pun sudah menyerah padanya dan dia memutuskan untuk menceraikan Jean melalui tindakan parlemen. Dan di sini perceraian melalui parlemen memiliki konsekuensi yang sangat mengerikan, di mana orang-orang tidak menyukai perceraian, apalagi yang dirugikan adalah pihak dari istri. Perpisahan Jane dan Edward membuat skandal besar di masyarakat Inggris yang kala itu menganggap bahwa diri mereka adalah masyarakat yang bersih dan suci. Orang-orang menyebut Jean sebagai satu wanita paling bebas dan jatuh. Pada masanya, sebenarnya salah satu alasan Edward menunggu begitu lama untuk dapat meninggalkan Jane adalah karena dia beranggapan kalau perpisahan atau perceraian dilandasi dengan alasan perselingkuhan itu dianggap sangat memalukan. Juga karena di parlemen, Jean juga sengaja tidak memberikan keterangan atau pembelaan bahwa Edward juga pernah melakukan perselingkuhan. Padahal itu bisa untuk mempercepat persidangan. Setelah resmi bercerai dengan Edward, akhirnya Jean pergi ke Jerman untuk mencari Felix agar dia kembali lagi padanya. Dan di masyarakat Jerman, Jean pura-pura menjadi wanita yang hancur. Wanita yang hancur reputasinya, wanita yang ternoda, dan dengan cepat ia dapat masuk ke lingkaran sosial bangsawan Jerman. Dia masuk ke bangsawan Jerman kelas atas. Dan ketika Jerman waktu itu diperintah oleh seorang raja bernama Ludwig I, dan bukan Jean namanya kalau dia tidak menggoda sang raja. Akhirnya tuan rumah sang raja Ludwig I pun akhirnya tunduk kepadanya, dan dia dengan cepat menjadi selir dari sang raja Ludwig I, dan kedua-duanya pun tergila-gila. Bahkan Raja Ludwig I menugaskan potret Jean untuk dipamerkan di Wall of Beauty yang sangat terkenal. Namun seperti biasa, bahkan seorang raja seperti Ludwig I pun tidak dapat menahan Jean untuk waktu yang lama. Kemudian Jean pun kembali bertemu dengan suami keduanya, yaitu Banquo Ferdinand, serta memiliki seorang bayi di luar nikah dengan sang baron. Ketika mereka berdua menikah pada 1833, Jean melahirkan putranya. Jean kembali bosan dengan suaminya. Dia kemudian berselingkuh lagi dengan jenderal Yunani yang bernama Theologis. Seperti biasa, satu hal yang mencolok dari Jean yaitu dia sangat senang berselingkuh, dan perselingkuhannya membuat sang suami baru yaitu Theologi merasa marah, dan suaminya tersebut marah dan memutuskan untuk berduel dengan Theologi. Meskipun waktu itu
suami Jin telah memenangkan pertempuran tersebut, akan tetapi ia justru menyerahkan Jin kepada teologi. Dia menceraikan Jin dan mengambil anak asuh, dan anak-anak yang mereka miliki itu membuat keduanya akan menjadi salah satu teman seumur hidup. Dan pada tahun 1840 Jin melahirkan kembali, yang kali ini anaknya dari teologis dan diberi nama Leonidas. Keluarga kecil ini akhirnya pindah ke Yunani. Pada tahun 1846 Leonidas yang masih kecil jatuh dari loteng dan dia pun akhirnya meninggal. Jin yang terlalu banyak menyaksikan anak-anaknya yang pada binasa akhirnya sangat hancur. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berpisah setelah kehilangan dari putra mereka. Pada saat itu Jin berusia 39 tahun dan nampak dia tidak kalah cantik dengan pada saat pertama kali dia menikah. Namun yang tidak kalah memalukannya dari sebelumnya itu justru terjadi saat ini, di mana dia tinggal di Yunani. Jin mengarahkan pandangannya kepada Raja Yunani, yaitu seorang raja yang tampan, namanya adalah Otto dari Yunani. Selain tampan, Raja Otto tidak setia dengan istrinya dan dia berusia 10 tahun lebih muda daripada Jin. Akan tetapi hubungan mereka mempunyai sisi yang sangat gelap, dan kita lihat dari silsilah dari keluarga raja tidak lain adalah putra dari Raja Ludwig I dari Bavaria. Jadi setelah Jin berhasil menjadi selir ayahnya, kini dia berada di pelukan putranya yang masih berusia 29 tahun. Setelah itu dia juga masih tertarik dengan Jenderal Christodulus, di mana hubungan mereka mengubah hidup Jin menjadi petualang yang menantang. Hidup di gua-gua berdebu dan menghabiskan hari-hari mereka berkeliaran di atas kuda serta berburu makanan. Romansa ini akhirnya berakhir karena Jin mendapati Christodulus berselingkuh dan Jin tidak bisa menerima itu. Hal yang ia temukan kali ini adalah kisah cinta yang tidak akan pernah ia ketahui sebelumnya. Jin Digby jatuh cinta dengan Syekh Meja Elmiraj, seorang pemimpin dari suku Seria, dan dengan dia mendekati seorang yang usianya paruh baya, dan dia juga menikah dengan seorang yang lebih muda, dan dia telah berada di Eropa dan menjajaki pria-pria di Eropa. Kemudian ia justru pergi ke Timur Tengah. Dan ketika bertemu dengan Syekh, ia berusia 48 tahun. Sementara itu, Syekh baru berusia 26 tahun. Meski usia mereka terpaut jauh, yaitu sekitar 20 tahunan, akhirnya Syekh pun menjadikan Jin sebagai istrinya. Dia melihat Jin adalah seorang wanita yang sangat tepat untuk menjadikan dia istrinya. Untuk mendapatkan Jin, dia juga menawarkan untuk menceraikan istrinya, dan saat itu sehingga dia bisa menikah dengan Jin dengan upacara muslim. Selama waktunya dengan Syekh, Jin mengadopsi gaya pakaian Arab, belajar bahasa Arab, dan juga dia dapat julukan dari Syekh. Dia dijuluki Syekh Al-Alaban, yang juga berarti Syekh ibu dari susu, yang kulitnya pucat seperti layaknya susu. Bersama-sama mereka menghabiskan setengah tahun tinggal di tenda-tenda di tengah gurun sementara. Separuh waktu lainnya mereka menetap di villa yang besar yang dibangun mereka di Damaskus. Tidak ada bosan-bosannya orang-orang membicarakan tentang kehidupan cinta dan romantis dan juga intrik yang dilakukan oleh Jin. Ia adalah subjek dari 8 novel. Hanya dalam hidupnya, karakter dalam Lady Arabella, Deadland dari potret yang sangat tertutup, di mana ada hubungan intim antara Jin dan juga
menjadi kekasih dari penulis Prancis. Dan Jeanne hanya hidup sampai usia ke-74 tahun dan meninggal pada 11 Agustus 1881 karena demam. Akhirnya Jeanne bersikeras agar salah satu kuda favoritnya menghadiri pesta pemakamannya. Syekh yang bergabung memenuhi keinginan terakhir dari Jeanne untuk kudanya menyaksikan mendiang istrinya dikubur bersama kudanya yang setia. Inilah akhir dari kehidupan Jeanne Digby. Terima kasih telah menonton sampai selesai video tentang Jeanne Digby ini. Jangan lupa nikmati hari Anda dan semoga selalu bahagia.